Sampai sejauh ini, kami menyimpulkan ada 21 fakta kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia. Data 21 fakta ini dikutip dari berbagai sumber, termasuk dari website www.mirifica.net, website resmi Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. 21 fakta tersebut antara lain: 1. Paus Fransiskus adalah paus ketiga yang berkunjung ke Indonesia. Kunjungan sebelumnya dilakukan oleh Paus Paulus ke-6 tahun 1970 dan Paus Yohanes Paulus II tahun 1989. Yang menarik, pada saat itu Paus Yohanes Paulus II berkunjung selama 10 hari di 5 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Medan, Maumere, dan Dili Timor Leste yang saat itu masih menjadi wilayah Republik Indonesia. 2. Sebenarnya, sudah lama pihak Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI atas nama Gereja Katolik Indonesia atau Umat Katolik Indonesia mengharapkan Paus Fransiskus dapat berkunjung ke Indonesia dengan mengundang secara lisan maupun tertulis. Pihak pemerintah Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama juga diketahui telah mengupayakan undangan kepada Paus Fransiskus agar berkunjung ke Indonesia. Sejumlah tokoh bangsa non-Katolik yang sempat bertemu Paus di Vatikan bahkan turut mengundang Paus Fransiskus agar bisa berkunjung ke Indonesia. 3. Paus Fransiskus seharusnya dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada tahun 2020. Namun karena muncul musibah COVID-19, maka rencana kunjungan tersebut ditunda dan baru terlaksana pada 3-6 September 2024 mendatang. 4. Paus Fransiskus dalam lawatannya ke Asia kali ini tidak hanya mengunjungi Indonesia, tetapi juga mengunjungi 3 negara lain: Papua New Guinea, Timor Leste, dan Singapura. 5. Indonesia menjadi negara pertama di Asia yang dikunjungi Paus Fransiskus kali ini, yakni tanggal 3-6 September atau selama 4 hari 3 malam. Selanjutnya Paus menuju ke Port Moresby PNG atau Papua New Guinea selama tanggal 6 hingga 9 September. Seterusnya Paus menuju Timor Leste selama tanggal 9 sampai 11 September, dan terakhir mengunjungi Singapura sepanjang 11 hingga 13 September. Keenam, juru bicara panitia kunjungan Paus Romo Thomas Ulun, khotbah-khotbahnya, bujangan-bujangannya, dan mari kita melaksanakannya. 8. Bagi Paus Fransiskus dan Vatikan, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, sekaligus negara paling toleran. Penganut-penganut berbagai agama hidup berdampingan di negeri ini atas dasar Pancasila. Indonesia menjadi laboratorium toleransi antar suku, antar agama, antar ras, dan antar golongan. Sudah banyak negara lain di dunia ini yang belajar toleransi sekaligus belajar Pancasila di Indonesia. Paus dan Vatikan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kehidupan toleransi di Indonesia. 9. Dari tahun ke tahun, pertumbuhan dan perkembangan iman umat Katolik di Indonesia terus meningkat. Jumlah umat Katolik Indonesia diperkirakan mencapai 9 juta jiwa di tahun 2024 ini, sementara menurut laman Wikipedia, mengutip data dari Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2022, jumlah umat Katolik Indonesia adalah 8,3 juta jiwa atau mencakup sekitar 3,12% dari jumlah penduduk Indonesia. 10. Vatikan mencatat, Indonesia adalah salah satu negara yang banyak menyumbangkan imam, para bruder, para suster yang telah berkarya dan melayani di 5 benua, Eropa, Amerika, Afrika, Asia, hingga Australia. 11. Bagi bangsa Indonesia sendiri,
Vatikan adalah sahabat penting karena Vatikan merupakan negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 6 Juli 1947 saat kepemimpinan Paus Pius ke-12. Pengakuan ini tentu saja sangat penting dan strategis bagi bangsa dan negara Indonesia. Panitia khusus yang dipimpin Bapak Ignatius Jonan yang disupervisi langsung oleh Bapak Uskup Agung Jakarta Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo, Ketua Umum Konferensi Wali Gereja Indonesia Monsinyur Antonius Subianto, berikut supervisi langsung dari Duta Besar Vatikan Monsinyur Piero Pioppo. 13. Panitia kunjungan dibantu tenaga-tenaga profesional, bekerjasama dan koordinasi berbagai pihak seperti Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta, pihak Istana Presiden, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, institusi keamanan seperti Polri, TNI, dan pihak-pihak lain terkait. 14. Moto yang dipilih untuk kunjungan Paus di Indonesia adalah Faith, Fraternity, Compassion, atau iman, persaudaraan, dan bela rasa. 15. Logo kunjungan memunculkan Paus Fransiskus dengan tangan terangkat sedang memberi berkat dengan latar belakang burung Garuda emas yang direproduksi bernuansa batik, serta peta Indonesia yang menunjukkan negara dengan beragam kelompok etnis, sosial, bahasa, budaya, dan agama. Di sebelah kanan gambar terdapat bendera dan tulisan Indonesia serta nama dan logo Bapa Suci. 16. Pihak panitia dan pihak KWI telah mengeluarkan doa resmi atau doa khusus untuk kelancaran sekaligus keberhasilan kunjungan Paus ke Indonesia. Panitia mengimbau agar doa kunjungan ini didoakan di gereja-gereja pada saat misa atau kegiatan lainnya, di tengah komunitas, di biara-biara, kegiatan-kegiatan atau kelompok-kelompok basis, maupun di tengah keluarga. Doa khusus kunjungan ini dapat di-download atau diambil atau dibaca di website KWI www.mirifica.net. Selain versi bahasa Indonesia, ada pula versi bahasa Inggrisnya. 17. Karena kapasitas Gelora Bung Karno hanya sekitar 70.000 orang, maka kegiatan Misa Kudus dengan Paus di GBK dengan jumlah umat yang terbatas sesuai kapasitas stadion. Rencananya akan hadir perwakilan umat dari 38 keuskupan yang ada di Indonesia. Namun jumlah atau kuota setiap keuskupan berbeda-beda, tergantung kesiapan keuskupan masing-masing. Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Bogor, dan Keuskupan Bandung diperkirakan mendapatkan kuota yang lebih banyak karena unsur proksimitas atau kedekatan. Hingga saat ini, panitia masih terus mendata. 18. Menurut rencana, selain di GBK, Stadion Madia di samping GBK disiapkan untuk menampung kaum muda dan rencananya Paus akan berkeliling di tempat tersebut. 19. Bagi umat Katolik Indonesia yang tidak dapat hadir atau tidak dapat jatah ikut misa secara langsung di GBK, dapat mengikuti misa melalui channel-channel YouTube resmi atau melalui televisi-televisi yang menyiarkan misa secara live. 20. Panitia khusus penyambutan Paus Fransiskus maupun Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI tidak memproduksi souvenir secara resmi. Oleh karena itu, souvenir-souvenir atau cenderamata yang beredar dan diperjualbelikan dipastikan bukan produksi panitia dan KWI. Ke-21. Menurut rencana, ada 8 kegiatan penting Paus Fransiskus selama di Jakarta, Indonesia. Apa saja 8 kegiatan tersebut? Mari kita simak slide berikut ini. Hari Senin, 2 September, Paus berangkat dengan pesawat dari Bandara Internasional Roma Fiumicino ke Jakarta. Selanjutnya Paus tiba di Jakarta, tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Paus langsung menuju ke Istana Merdeka, bertemu atau melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Republik Indonesia. Masih pada hari Rabu, Paus bertemu dengan kalangan pemerintahan, masyarakat sipil, dan korps diplomatik di Aula Istana Negara setelah kunjungan kenegaraan dengan Presiden Joko Widodo. Masih hari Rabu 4 September, Paus bertemu dengan anggota Serikat Yesus di Kedutaan Besar Vatikan. Masih hari Rabu lagi, 4 September, pertemuan dengan para uskup, imam, diakon, pelaku hidup bakti, seminaris, dan katekis di Gereja Katedral Jakarta. Setelah di katedral, Paus kemudian bertemu dengan kaum muda Skolas di Geraha Pemuda di belakang katedral. Pada hari Kamis, 5 September, Paus bertemu dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal. Masih pada hari Kamis 5 September, Paus bertemu dengan penerima manfaat organisasi amal di kantor pusat Konferensi Wali Gereja Indonesia. Selanjutnya, masih pada hari Kamis 5 September, Paus memimpin Misa Kudus di Stadion Gelora Bung Karno. Pada hari Jumat 6 September, Paus meninggalkan Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta untuk menuju ke Port Moresby, Papua New Guinea. And now the actual blessing itself. Et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maneat semper.